بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Terakhir kita sampai kepada dahsyatnya tipuan iblis. Bayangkan sebuah kalimat yang luar biasa indah. Saudara-saudara, kita doakan beliau. Saudara-saudara, tanpa sepengetahuan beliau, kita doakan semoga beliau diampuni oleh Allah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi beliau. Semoga beliau gugur dosa-dosa beliau. Ini kalimat indah sekali. Yang menyuruh mengucapkan kalimat seperti ini siapa? Iblis. Gak habis pikir kita. Orang-orang awam gak sampai akalnya. Bagaimana kalimat seindah itu iblis yang nyuruh, setan. Ya. Karena yang mengucapkan ini mungkin dia seperti meneteskan air mata, ngomongnya terbata-bata seolah sedih, padahal dia senang. Padahal dia senang. Beliau yang didoakan semoga diampuni dosanya, dia sedang apa istilah kita, sedang menari-nari, ya, sedang girang. Aib beliau banyak yang tahu, ya. Disembunyikan di hati dia. Yang keluar dari mulutnya, saudara-saudara, kita bersedih atas berita ini. Kita semua menangis atas kejadian ini. Saudara kita yang kita muliakan, yang kita hormati, terjatuh dalam kesalahan, ya. Dengan terbata-bata yang keluar dari mulutnya, tapi hatinya senang. Kenapa? Karena dia saingannya. Gitu. Ini yang sering terjadi misalnya dalam sebuah lembaga pendidikan misalnya. Kepala sekolahnya sudah tua, sudah saatnya diganti, wakilnya ada 2 atau 3. Tiga-tiganya akan menjadi kandidat yang akan menggantikan kepala sekolah ini. Nah, yang mengucapkan ini kepala sekolah A, sementara kepala sekolah B kebetulan tersandung kasus selingkuh lah, taruhlah. Dia mengucapkan kalimat ini, ya. Apa yang ada di mulut dia berbeda dengan apa yang ada di hati dia. Apa yang ada di hati dia senang, girang, bahagia. Karena tentu tersandung kasus, kecil kemungkinan akan menjadi kepala sekolah. Dia yang akan menjadi kepala sekolah. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya luar biasa manisnya. Saudara-saudara, kita bersedih, kita menangis, mari kita doakan. Persis seperti orang-orang politik hari ini, demi rakyat, ini atas kemauan rakyat, kita lindungi kepentingan rakyat kita. Itu keluar dari mulut dia. Sementara yang ada di hatinya apa? Gimana caranya supaya aku terpilih, seperti supaya aku sukses. Yang keluar dari mulutnya rakyat. Ya. Ucapannya berbeda dengan maksudnya. Ini pernah dialami oleh Aisyah.
ketika Aisyah disuruh oleh Nabi SAW untuk meminta Abu Bakar supaya menjadi imam, mengimami sholat, karena Nabi sakit berhalangan. Apa jawab Aisyah? Ya Rasul, Abu Bakar itu ayahku, kalau sholat bacaannya kalah oleh tangisannya. Hampir setiap kali sholat nangis, saking lembutnya hati Abu Bakar. Aisyah tahu persis ayahnya, ya. Nabi tahu, nggak usah dikasih tahu, Nabi tahu, ya. Maka ucapan Aisyah seperti itu dikatakan oleh Nabi, sawahibu Yusuf, engkau seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf, seperti Zulaikha, ya. Engkau seperti Zulaikha, ngomongnya apa, maksudnya apa. Apa yang diucapkan beda dengan apa yang ada di hati, ya. Zulaikha mengundang wanita-wanita terhormat, teman-teman dia, istri-istri para pejabat, bilangnya apa? Di mulutnya bilang apa? Pesta buah-buahan, ya. Itu ngomongnya, saya undang kalian untuk pesta makan-makan di rumahku. Itu mulutnya. Hatinya apa? Niat dalam hatinya apa? Ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf, karena istri-istri para pejabat ini mencemooh. Kok bisa-bisanya istri Al-Aziz tergoda oleh pembantunya, bujangnya, dicemooh. Sakit hati Zulaikha. Kalian belum tahu aja seperti apa Yusuf, ya. Dan betul ketika mereka asyik mengiris buah-buahan, ya, seketika itu Zulaikha memanggil Yusuf supaya keluar menampakkan diri. Begitu melihat Yusuf, langsung mengatakan, ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Sambil mengiris buah-buahan, dan teririslah tangan mereka, ya. Jadi ucapan Zulaikha dengan apa yang ada di hati Zulaikha beda. Begitu pula Aisyah. Aisyah mengatakan Abu Bakar enggak pantas jadi imam, ya. Yang lain saja akan menyebut Umar, ya. Padahal Nabi tahu Aisyah mengucapkan seperti itu justru dalam rangka ingin menunjukkan kelebihan ayahnya, kemuliaan ayahnya, ya. Yang diucapkan apa, maksudnya apa, berbeda. Nabi tahu, ya. Hari ini sedang kita saksikan manusia-manusia yang kalau Aisyah dalam kebaikan, ya kan, hari ini luar biasa, secara apa ya, vulgar, ya, mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa, manis, santun, baik, enak didengar, tapi hatinya tidak, ya. Ini luar biasa tipuan iblis. Maka beliau menutup pembahasan kemarin, wa na'udzu billahi minal ghibati ta'ridan aw tasrihan. Kita berlindung kepada Allah dari ghibah. Ini kan ghibah, sekitar ghibah, tapi dibumbui dengan kita doakan beliau, kita prihatin. Ada yang mengatakan sengaja aku sampaikan kepada kalian, jangan sampai kalian dengar dari yang lain, dari pihak luar.
Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Luar biasa tipuan iblis. Wa na'udzu billahi minal ghibati ta'ridan aw tasrihan. Kita berlindung kepada Allah dari ghibah, baik secara ta'rid atau tasrih. Tasrih jelas terang-terangan, begini. Ta'rid agak disamarkan, tapi dia yakin pendengarnya tahu siapa yang dimaksud, ya. Kemudian beliau membawakan ayat kemarin, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah kalian tega memakan apa? Memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya yang sudah mayit, bangkai lah bahasa kita. Memakan bangkai saudaranya. Apa ada yang tega? Ini kalau kita masih berat meninggalkan ghibah, ya. Maka ketika kita sedang membicarakan aib saudara kita, yakinlah bahwa kita sedang mengunyah-ngunyah bangkai dia. Sangat menjijikkan, ya. Kecuali 6 hal kemarin sudah kita bahas. Minta fatwa, kemudian dolim, didolimi di depan hakim, dan seterusnya sudah kita bahas. Hukum-hukum itu bahkan saya mengatakan semua hukum itu pasti ada perkecualian, ya. Haram makan babi, ada perkecualian? Ada. Wajib puasa Ramadan, ada perkecualian? Ada. Sakit, safar, ya. Wajib zakat haji, ada perkecualian? Ada. Hampir seluruh hukum ada perkecualian. Kemudian wa min talbisi iblisa ala ulama'il muhaddithin. Sekarang beliau mengungkap bagaimana talbisnya, tipuannya iblis kepada ulama-ulama ahlul hadis. Tak main-main ini. Ulama ahlul hadis masih digoda oleh iblis, ya. Iblis tidak pernah menyisakan, udah yang ini nggak usah lah, kita konsen yang ini saja. Enggak, soal sekecil apapun, iya kan? Ya seperti orang kafir kan, nggak usah digoda kan, pasti masuk neraka, tapi tetap digoda. Artinya iblis itu terus mana yang paling buruk, mana yang paling buruk. Gitu. Mestinya kan orang-orang kafir itu nggak usah digoda, ya kan? Orang pasti masuk neraka. Iblis tahu persis. Tidak, tetap tidak ada celah yang dibiarkan oleh iblis. Karena sama-sama kafir, yang satu minum khamar, yang satu tidak, lebih buruk mana? Tentu yang minum khamar. Nerakanya sama apa beda? Beda. Siksaannya beda. Dan begitulah iblis, ya. Maunya iblis ya kafir, ya minum khamr, ya berzina, ya berjudi, ya membunuh, ya semuanya. Jangan sampai ada keburukan yang tersisa, ya. Termasuk ulama-ulama ahlul hadis yang di mata manusia barangkali orang-orang suci, tidak mempan digoda oleh setan, oleh iblis, ternyata digoda juga. Di sini kita lihat riwayatul hadithil mawdu' min ghairi an yubayyinu annahu mawdu'. Dia sengaja meriwayatkan hadis-hadis mawdu'. Ini nanti ada catatan dari Syekh Ali Hasan, pensyarah kitab ini, tentang mawdu' yang diucapkan oleh Ibnu Jauzi, penulis kitab ini.
muallif, ya, bukan syarih. Syarih kan Syekh Ali Hasan, muallifnya Ibnu Jauzi, ya. Karena ulama-ulama hadis itu masing-masing punya catatan. Ada yang terlalu mudah mensahihkan. Siapa kemarin? Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, itu terlalu mudah mensahihkan. Nah, Ibnu Jauzi ini sebaliknya, terlalu mudah memaudhu'kan sebuah hadis. Ini maudhu', gitu. Padahal belum sampai ke derajat maudhu', mungkin dhaif, ya. Aman, memang aman, di sini aman daripada Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, malah tidak aman, terlalu mudah mensahihkan. Tapi tetap dua-duanya tidak tepat. Yang tepat kan yang di tengah-tengah. Sahih ya sahih, dhaif ya dhaif, maudhu' ya maudhu', pas. Ya. Min ghairi ayyubayyinu annahu maudhu', tanpa diterangkan bahwa itu maudhu'. Gitu. Padahal dia tahu itu maudhu'. Wa hadhihi jinayatun minhum 'ala syar'i. Ini sebuah kejahatan terhadap syariat, jahat sekali, ya. Jangankan maudhu', ya, tadlis saja, ya. Para ulama mengatakan li ayyazniyar rajulu ahabbu ilayna min ayyudallis. Seseorang berzina itu lebih baik daripada dia mentadlis, ya. Tadlis itu padahal ringan, ya. Ahmad bin Maimun misalnya, ada lagi Ali bin Maimun, ya. Ahmad bin Maimun sahih, Ali bin Maimun tidak sahih. Dia tidak mau ketahuan, ya. Maka dia tidak menyebut nama, disebut dengan Ibnu Maimun, namanya tidak disebut. Apa Ahmad, apa Ali. Kalau Ahmad bin Maimun sahih, Ali bin Maimun tidak sahih. Nah, dia meriwayatkan dari Ali bin Maimun yang tidak sahih. Orang-orang tahu kan? Nah, biar nggak ketahuan, haddatsana Ibnu Maimun misalnya. Ini tadlis. Padahal kan nggak salah. Emang Ibnu Maimun, ya. Emang Ibnu Maimun, ya. Seperti Abdullah bin Umar, emang Ibnu Umar kan? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas kan? Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Amr bin As kan? Nggak salah, nggak salah. Tapi kata para ulama, dia berzina lebih baik daripada dia mudallis, mentadlis. Kenapa? Kalau dia berzina, cuma dia yang menanggung dosanya. Yang menanggung akibat buruk dari zina, ya dia. Tapi kalau dia mentadlis, ya jelas dia dosa. Yang dengar jadi ikut dosa, ikut kesalahan, karena dikira sahih padahal dhaif. Sampaikan lagi, memanjang, ya. Maka ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu merembet, menular, menyebar di tengah kaum muslimin, itu lebih baik daripada kita melakukan kebaikan berhenti di diri kita. Apa? Zikir, sholat, puasa, baca Al-Quran. Kebaikannya untuk siapa? Berhenti di kita. Saya yang sholat, ya saya dapat pahala, antum enggak. Saya baca Al-Quran, saya yang baca pahalanya. Yang dapat pahalanya, antum tidak. Saya zikir wirid, saya dapat pahalanya, antum enggak. Beda kalau saya, saudara-saudara, jangan tahlilan, itu bid'ah. Saudara-saudara, acara maulid Nabi bid'ah. Saudara-saudara, ini tauhid rububiyah begini, uluhiyah begini,
Saya dapat kebaikannya, antum yang dengar dapat, antum sampaikan lagi. Ya. Itu maksud ucapan Imam Ahmad. Seseorang mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, lebih baik daripada sholat, puasa, zikir, wirid, ya. Yang mustahab tentunya, yang sunnah. Wa maqsuduhum tarwiju ahadithihim wa kathratu riwayatihim. Maksudnya apa? Dia tidak jujur menyampaikan ini maudhu', ini dhaif, agar hadis-hadisnya diterima, agar banyak riwayatnya yang diterima oleh kaum muslimin, ya. Tapi pembahasan ini antum jangan membayangkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, jauh dari ini, ya. Mungkin sezaman dengan Imam Bukhari entah siapa, sezaman dengan Imam Muslim entah siapa, sezaman dengan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi entah siapa. Allah tidak izinkan namanya dikenang sampai hari ini. Beda dengan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain, ya. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man rawa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis, barang siapa yang menyampaikan satu hadis, ucapanku kepada orang lain, meriwayatkan istilahnya, ya. Yura annahu kadhibun, dia tahu bahwa riwayat itu dusta, dia tahu, tapi tetap meriwayatkan, walaupun dia tidak mengatakan ini sahih, ini betul sabda Nabi, ini tidak dhaif, ya, dia sampaikan saja, tapi dia tahu, ya. Fahuwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk satu di antara dua pendusta. Ini bisa juga dibaca ahadul kadhibin, salah satu pendusta. Pendusta itu banyak, ini salah satunya. Atau ahadul kadhibain, salah satu di antara dua pendusta. Jadi dusta itu ada dua. Dusta itu ada dua. Yang pertama, jelas kita nggak tahu bilang tahu, kita tahu bilang nggak tahu, jelas kan? Yang kedua, seperti ini, kita tahu bahwa ini dhaif, tapi kita tidak sampaikan, gitu. Kita tahu bahwa si fulan datang, tapi kita nggak sampaikan, padahal orang-orang sedang menunggu-nunggu info dari kita, si fulan datang apa tidak, gitu, ya. Kecuali kalau memang mereka tidak membutuhkan, ya. Seperti banyak kita berkilah, oh dia nggak nanya. Kalau dia nanya mobil ini pernah tabrakan atau tidak, saya sampaikan. Kan dia nggak nanya, ya. Kalau dia nanya, saya akan jujur, kan dia nggak nanya, ya. Padahal golibnya, aglabiyahnya para pembeli pasti inginnya diberitahu cacat barang, dan kaidah asalkan menyembunyikan apa menampakkan. Kaidah asal menjual, menyembunyikan cacat apa menampakkan cacat? Menampakkan. Itu kaidah asal, iya kan? Nggak bisa kita mengatakan habis dia nggak nanya. Saya juga nggak bohong, oh mobil saya belum pernah tabrakan, oh mobil saya belum pernah lecet, nggak didempul. Saya nggak bohong, saya diem aja, ya. Padahal kembali kepada hukum asal, ya. Mengetahui hukum asal itu sangat penting, sangat penting. Dan antum sudah banyak tahu tentang hukum asal. Hukum asal ibadah apa? Haram. Hukum asal urusan dunia halal. Hukum asal wanita di luar apa di rumah? Di rumah.
Hukum asal laki-laki di luar apa di rumah? Di luar. Hukum asal laki-laki itu di luar. Mana dalil? Fantashiru fil ardh. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Bagi siapa ini laki-laki? Ya. Maka laki-laki itu di luar mencari nafkah, mencari ilmu dan seterusnya, bebas. Laki-laki setiap hari di rumah, ini berarti keluar dari hukum asal. Keluar dari hukum asal. Oh, mungkin cacat. Oh, mungkin memang usahanya di rumah, gitu. Hukum asalnya di luar. Hukum asal perempuan di dalam. Kalau ada yang di luar, berarti keluar dari hukum asal. Oh, mungkin dia tidak ada yang memberikan nafkah, dia harus keluar untuk cari nafkah. Ya. Bahkan pernah waktu itu kita bahas hukum asal daging. Ya. Jadi dunia ini kan semuanya halal. Ini ada satu perkecualian seperti tadi kita bahas. Segala sesuatu pasti ada perkecualian. Ya. Hukum asal dunia semuanya halal. Beda dengan daging. Bukan daging babi ya, bukan daging anjing, daging sapi, daging kambing. Hukum asalnya halal apa haram? Haram. Sampai jelas bagi kita bahwa daging sapi ini disembelih oleh seorang muslim atau ahlul kitab. Mana dalil? Mana contoh ya? Antum jalan-jalan di tengah hutan. Lapar, tiba-tiba menemukan daging segar, daging sapi. Antum tahu persis ini sapi. Antum tukang daging misalnya. Antum yakin nggak mungkin ini babi. Ini sapi, daging segar. Ya, sepertinya baru nyembelih. Halal haram. Tengah hutan. Halal apa haram daging ini? Haram. Kenapa? Iya, kita nggak tahu siapa yang nyembelih, atau disembelih atau tidak. Bisa saja ini sisa harimau misalnya, sisa macan misalnya. Haram. Sama ketika antum ke Jepang misalnya, masuk di pasar atau supermarket, ketemu daging, halal apa haram? Haram. Tentu golibnya yang menyembelih orang Jepang, bukan muslim, bukan ahlul kitab, kecuali di Eropa, di Australia barangkali. Nah, segala sesuatu itu ada hukum asal, termasuk jual beli tadi, menjual tadi ya. Jadi hukum asal menjual adalah menerangkan cacat barang. Ya. Kapan kita boleh diam tidak menerangkan? Ya karena nggak cacat, nggak ada cacatnya. Ketika ada cacatnya, wajib kita terangkan. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu ada khiyar selagi penjual dan pembeli belum berpisah, masih di majelis. Jika mereka menerangkan, maka akan dipergahi. Jika mereka tidak menerangkan, maksudnya menerangkan yang cacat, maka Allah akan cabut keberkahan jual beli. Haram. Termasuk hukum asal jima, bukan zina ya, jima. Hukum asal jima halal apa haram? Haram.
sampai datang keterangan jelas bahwa ini istri kita atau budak perempuan kita. Ya. Maka kalau tidak jelas, jangan berani-berani ya. Misalnya istri saya bukan ini ya, istri saya bukan ini. Jangan diteruskan. Ya, sampai jelas bahwa itu istri antum. Ya, nggak boleh pura-pura mantap, istri saya nih lah. Nggak boleh. Jadi harus jelas. Termasuk budak. Ya, kan bisa saja budak baru saja beli malam itu, ya, belum hafal betul, ya, sampai betul-betul yakin bahwa itu budak yang kemarin kita beli, baru halal. Ya. Ini gunanya memahami hukum asal. Ya. Wa min hadzal fan tadlisuhum fir riwayah. Dari sini muncul tadlis dalam periwayatan. Muncul tadlis dalam periwayatan. Tadlis, insyaallah antum bisa menangkap ya. Fataratan yaqulu ahaduhum fulanun an fulanin aw qala fulanun an fulanin yuhimu annahu sami'a minhu al-munqati wa lam yasma'. Kadang seorang perawi hadis itu mengatakan ini fulan dari fulan ya, padahal terputus. Pendengarnya menangkap seolah itu muttasil, tidak munqati. Ini berbahaya. Padahal yang menyebabkan hadis itu, salah satu yang menyebabkan hadis itu menjadi dhaif apa? Munqati, terputus. Ya. Misalnya dari Imam Syafi'i dari Imam Hanafi misalnya. Ini munqati. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Hanafi. Meninggal dan lahir di tahun yang sama. Di tahun lahirnya Imam Syafi'i, di tahun itulah wafatnya Imam Hanafi Abu Hanifah. Maka lucu ketika kita sering dengar para khutbah mengatakan, dan anehnya yang dibikin contoh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Ya, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik mungkin ya kan bertemu murid dan guru, atau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ini contoh yang beredar di masyarakat, yang keluar dari mulut para khutbah, itu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya. Katanya kalau Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Hanafi berjamaah salat subuh, maka Imam Hanafi menghormati Imam Syafi'i. Yang biasanya enggak kunut subuh, ini kunut. Sebaliknya ketika Imam Hanafi berkunjung ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengimami salat subuh menghormati Imam Hanafi, tidak kunut subuh. Padahal Imam Syafi'i biasanya kunut subuh. Ya, ini aneh sekali karena dua ulama besar ini belum pernah bertemu. Ya, yang satu wafat, yang satu lahir di tahun yang sama. Nah, lawan kata munqati muttasil, bersambung sanadnya. Nah, di sini si mudallis sini yang mentadlis sini mengucapkan kalimat an fulan an fulan an fulan biar dikira bahwa sanadnya itu bersambung, padahal terputus. Hadza qabih, kata beliau. Ini buruk sekali. Li'annahu yaj'alul munqati'a fi martabatil muttasil. Karena dia menjadikan yang munqati, terputus, menjadi tersambung. Jahatin. Ya. Nah, disinilah tergoda para pelajar hadis, orang-orang yang belajar hadis tetapi tertipu oleh iblis. Wa minhum
man yarwi 'anid dha'ifi wal kadzdzab. Ada juga di antara mereka yang meriwayatkan hadis dari seorang perawi yang dhaif, yang pendusta. Fayanfi ismahu, tapi namanya dihapus, nggak pakai nama. Kalau pakai nama, orang-orang tahu, oh ini pendusta ini, oh ini dhaif, maka namanya nggak disebut. Yang disebut apa? Farubbama sammahu bighairi ismihi, dengan nama lain gitu. Warubbama kannahu, atau dengan kunyah ya. Seperti tadi misalnya Ali bin Maimun, semua orang tahu dia dhaif. Ali bin Maimun ini kunyahnya Abu Ahmad misalnya, dipakai Abu Ahmad. Abu Ahmad kan banyak. Haddatsana Abu Ahmad ya. Curang ini. Walillahil hamd, imam-imam kita seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya selamat. Kalau nggak selamat, kita ikut nggak selamat. Kita baca kitab-kitab mereka, ya kan? Nah, disinilah kejujuran itu luar biasa. Orang yang jujur, siqah ini luar biasa. Sebagaimana janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma, yang akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang siqah, orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Nabi tidak mengatakan yang akan memimpin negeri-negeri Islam sepanjang zaman adalah orang-orang yang jujur, yang amanah. Tidak ada sabda Nabi seperti itu. Maka kita dapati hari ini berapa banyak pemimpin bohong, pemimpin tidak jujur, pemimpin tidak amanah, tapi diberikan kepemimpinan oleh Allah. Adapun ulama tidak ada. Ulama yang betul-betul ulama, dikenang namanya, diabadikan namanya oleh Allah, disebut namanya oleh kaum muslimin sampai hari ini, seperti a'immatul arba'ah, seperti imam-imam ahlul hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya, sampai ke zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah bersama murid-muridnya, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir dan seterusnya, Al-Mizzi dan seterusnya, disebut namanya oleh kaum muslimin sampai hari ini. Mereka jujur, mereka amanah, mereka siqah, persis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak jujur, yang tidak siqah, tenggelam. Ya mungkin berkibar di masanya, habis dia mati pula namanya, dan kita sedang saksikan. Bahkan terkadang dia belum mati, masih hidup segar bugar, tapi sudah tenggelam namanya. Orang sudah tidak mau dengar lagi. Nah, tidak ada kejujuran, tidak ada amanah, tidak ada siqah. Beda dengan ulama sepanjang zaman, sampai hari ini masih disebut-sebut, sampai akhir zaman, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Wa rubbama nasabahu ila jaddihi, dan kadang-kadang dinisbatkan namanya ke kakeknya, Ahmad bin Ali bin Hasan misalnya. Ahmad bin Ali bin Hasan, Ahmad bin Ali semua orang tahu dia dhaif, maka diganti oleh dia Ahmad bin Hasan, alinya dihilangkan. Curang ini. Dan memang nggak salah, Ahmad bin Ali bin Hasan bisa dibilang Ahmad bin Hasan. Ibnu Taymiyah itu apakah anaknya Taymiyah? Tidak. Ibnu Taymiyah itu cicitnya Taymiyah, bahkan di bawah cicit kan, gitu. Jadi tidak pas. Banyak ulama yang dinisbatkan kepada kakeknya, buyutnya, bahkan bapak buyutnya atau kakek buyutnya.
seperti Ibnu Taimiyah. Tapi niatnya jahat, niatnya tidak jujur. Li'alla yu'rafa, supaya orang-orang tidak tahu, supaya dia tidak dikenal sebagai perawi yang dhaif, sebagai perawi yang pendusta. Wa hadhihi jinayatun 'ala syar'i, ini sebuah kejahatan terhadap syariat. Jahat ini, jahat sekali. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi tentang isi neraka, pezina, peminum khamr, penjudi, perampok, pembunuh, itu saja? Tidak. Tukang ceramah agama menjadi isi neraka. Dia tarik lidahnya, dia gunting sendiri, dia tarik lidahnya, dia gunting sendiri, dia tarik lidahnya sendiri, dia gunting sendiri. Disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bersama Jibril ketika Mi'raj. Siapa dia? Tukang ceramah agama. Bukan ceramah dunia, ceramah agama. Yang di dalam ceramahnya itu dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal. Siapa bilang maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi itu sunnah, dibela oleh dia. Siapa bilang tahlilan itu haram, yang benar ini sunnah, demi bakti kita kepada orang tua, dan seterusnya. Orang seperti ini terancam nanti akan menggunting lidahnya sendiri di neraka. Atas nama apa? Agama, penceramah, da'i, termasuk ini tadlis ini, jahat dia. Luar biasa iblis menipu manusia. Li'annahu yusbitu hukman bima la yasbutu bihi, karena dia menetapkan satu hukum yang hukum itu sebetulnya tidak ada. Nggak ada hukum itu, dia tetapkan sendiri. Kemudian fa amma idza kana al-marwiyu anhu thiqatan fa nasabahu ila jaddihi aw iktasara ala kunyatihi li alla yura annahu qad raddada riwayata anhu. Ada juga yang thiqah tapi dia nisbatkan ke kakeknya supaya orang-orang mengira ini kebiasaan beliau gitu, padahal justru untuk mengecoh. Orang-orang tahu bahwa Ali bin Ahmad bin Maimun ini sahih. Semua orang tahu, maksudnya para pelajar dia cukup mengatakan Ali bin Maimun supaya orang-orang beranggapan memang kebiasaan beliau, langsung ke kakeknya, ayahnya tidak disebut. Padahal untuk mengecoh agar rawi-rawi yang dhaif yang sudah dikenal akhirnya mereka tidak kenal, karena dari dia langsung ke kakeknya. Ini luar biasa iblis di dalam membantu manusia berbuat curang. Maka kalau antum melihat Yahudi itu sebetulnya tidak cerdas, Kalau orang melihat kan cerdas, ngumpulin ribuan orang, kalau perlu jutaan, suruh setor, jangan banyak-banyak, sebulan 50.000 atau 100.000, kan ringan banget itu. Istilah kita kayak duit hilang aja, ada cuma 50.000, sementara uang dia puluhan juta, ratusan juta, kecil 50.000. Tapi ratusan ribu orang, jutaan orang dikumpulkan jadi berapa? Dengan iming-iming, kalau dia sakit ditanggung, kalau dia mati dapat sekian, kalau dia kecelakaan dapat sekian.
perbaikan mobilnya ditanggung oleh dia. Orang mengatakan cerdas sih, cerdas kan? Nah, sebetulnya lebih tepat mereka diberitahu oleh iblis, setan. Ya, maka selalu Yahudi, ya. Antum tahu siapa penemu asuransi pertama itu? Bukan kaum muslimin, Yahudi. Termasuk bank ribawi, Yahudi, bukan kaum muslimin. Ya, yang dibisiki oleh iblis itu Yahudi. Mudah. Ya, kaum muslimin biasanya takut, ya. Takut, sebagaimana Abu Bakar untuk melakukan sesuatu yang baru yang Nabi tidak melakukan, itu takut. Padahal bagus. Apa? Menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Kan maju mundur awalnya Abu Bakar. Ketika ada usul dari beberapa sahabat, salah satunya Umar, ketika melihat banyak para penghafal Al-Quran meninggal, awalnya Abu Bakar maju mundur dengan mengatakan, mana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu sifat seorang muslim, maju mundur. Nah, Yahudi tidak. Bagus nih. Ini penemuan, ini brilian nih. Kaum muslimin takut. Ini riba apa tidak nih? Ini halal apa haram nih? Ini ada gorornya apa tidak? Ini ada maisirnya apa tidak? Seorang muslim akan berpikir seperti itu ketika menemukan hal-hal yang baru. Yahudi tidak. Ya. Nah, sayang, seribu sayang, hari ini kaum muslimin justru mengikuti Yahudi. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, silakan.